Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rifan Salim, Aulia Safira Putri, dan Amelia Nabila Putri. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait perusahaan industri farmasi PT Kimia Farma. Berikut informasi umum perusahaan. PT Kimia Farma merupakan industri farmasi pertama di Indonesia, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Lahir dengan nama MV Chemicalian Hendrik Chem & Co. PT Kimia Farma berkontribusi dalam memberikan layanan dan produk kesehatan untuk masyarakat hingga pelosok Nusantara. Berikut beberapa produk yang dihasilkan, yaitu seperti minyak telon, vitamin, bedak kecantikan, dan lain-lain. Saya Amelia Nabila Putri dan saya akan menjelaskan tentang proses produksi dari minyak kayu putih. 1 ton daun kayu putih dimasak dalam 1 katel penyulingan selama 6 jam untuk menghasilkan 7 kg minyak kayu putih. Tutup katel penyulingan dipastikan tertutup rapat agar uap yang muncul menghasilkan minyak kayu putih secara maksimal. Setelah penyulingan selesai, minyak kayu putih ditampung dalam tangki besar untuk dimasukkan dalam botol kemasan. Baiklah, saya Muhammad Rifan Salim akan menjelaskan tentang harga pokok produksi. Terdapat di sini persediaan bahan baku langsung pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 50 juta. Lalu kita akan mencari pembelian bersih, yaitu pembelian bahan baku langsung ditambah dengan ongkos angkut pembelian bahan baku langsung, lalu dikurang dengan potongan pembelian bahan baku langsung, yaitu total pembelian bersihnya sebesar 75 juta. Lalu persediaan bahan baku langsung pada tanggal 1 Januari 2019 ditambah dengan total pembelian bersih, maka akan muncul persediaan bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan, yaitu 50 juta ditambah 75 juta sebesar 125 juta rupiah. Lalu persediaan bahan baku langsung yang tersedia digunakan dikurangkan dengan persediaan bahan baku langsung pada tanggal 31 Desember 2019, maka akan mendapatkan nilai bahan baku langsung yang digunakan, yaitu sebesar 100 juta. Dan juga ada biaya tenaga kerja langsung. Lanjut kita mencari biaya overhead, yaitu ada biaya bahan baku tidak langsung ditambahkan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambahkan dengan biaya penyusutan gedung pabrik, dan ditambahkan dengan biaya pabrik lainnya. Dan kita akan mendapatkan total biaya overhead. Pada pembelian bersih tadi, bahan baku langsung yang digunakan dan biaya tenaga kerja langsung kita tambahkan dengan total biaya overhead, yaitu akan mendapatkan total biaya produksi tahun berjalan, yaitu sebesar 179 juta. Lalu persediaan barang dalam proses 1 Januari 2019 kita tambahkan dengan total biaya produksi tahun berjalan, maka total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 200 juta. Lalu kita kurangkan dengan persediaan barang dalam proses pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 50 juta. Maka kita akan memperoleh harga pokok produksi, yaitu sebesar 157 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Total penjualan minyak kayu putih tersebut sebesar 390 juta. Lalu kita akan mencari penjualan bersih, yaitu penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Maka total penjualan bersihnya sebesar 385 juta. Dan kita beralih kepada harga pokok penjualan. Persediaan barang jadi 1 Januari 2019 sebesar 25 juta, lalu ditambahkan dengan harga pokok produksi, lalu akan mendapatkan persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar 182 juta.
dan dikurangkan dengan persediaan barang jadi tanggal 31 Desember 2019 sebesar 15 juta. Maka akan mendapat harga pokok penjualan yaitu sebesar 160 juta. Harga pokok penjualan ini akan mengurangkan penjualan bersih dan akan mendapatkan laba kotor yaitu 385 juta dikurangi dengan 167 juta dan mendapatkan 218 juta. Selanjutnya beban operasi. Beban operasi terbagi menjadi dua, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Yang pertama beban pemasaran. Ada dua jenis beban pemasaran di sini, yaitu beban pengiriman barang dan beban sewa pabrik. Dan mendapatkan total beban pemasarannya itu sebesar 91 juta. Yang kedua ada beban administrasi dan umum. Ada dua macam jenis pada beban ini, yaitu beban penyusutan peralatan pabrik dan beban gaji personalia. Dan mendapatkan total beban administrasi dan umum sebesar 150 juta. Lalu kedua beban ini kita gabungkan dan mendapatkan total beban operasinya sebesar 196 juta. Laba kotor pada harga pokok penjualan tadi kita kurangkan dengan total beban operasi dan mendapatkan laba operasi sebesar 22 juta.